Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur bersama telah kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, mana pada bulan ini adalah dipenuhi dengan keberkahan, dipenuhi dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, juga dipenuhi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah merupakan kesempatan emas bagi kita seharusnya untuk senantiasa memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan, dan membentuk kebiasaan-kebiasaan positif, karakter-karakter positif nantinya yang akan membawa manfaat bagi kita di kehidupan kita di dunia dan akhirat. Ayah bunda, para pemirsa sekalian, perlu kita ketahui bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi juga tentang melatih diri untuk senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik. Juga dalam bulan ini saya mempertegas Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan seluas-luasnya, memberikan pahala yang berlipat ganda, dan juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah melakukan kebaikan pada bulan ini. Kemudian salah satu cara terbaik untuk memanfaatkan Ramadan adalah dengan meningkatkan kebiasaan positif. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal-hal positif yang harus kita lakukan, kiat-kiat yang kita harus lakukan untuk mencapai kebaikan pada bulan Ramadan, untuk mencapai manfaat yang bisa kita ambil daripada bulan Ramadan ini. Ayah bunda, para pemirsa dimanapun Anda berada, kegiatan yang pertama yang kita bisa lakukan pada bulan Ramadan ini adalah tidak lain bagi kita, yaitu membaca Al-Quran. Namun mungkin pada hari-hari biasa kita membaca 1 halaman, 2 halaman. Maka dari itu di bulan Ramadan ini kita usahakan lebih banyak, kan kalau bisa 1 hari 1 juz. Namun yang pada intinya, dibanding hari-hari sebelumnya, dibanding hari-hari biasa, maka hendaklah kita dalam bulan Al-Quran ini memanfaatkan momentum untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang dimana Allah menurunkan Al-Quran, sebagaimana di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Maka dari ayat tersebut kita bisa memahami bahwa ketika kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan khususnya, maka insya Allah pahala yang kita dapatkan akan lebih berlipat ganda. Kemudian yang kedua adalah hendaknya pada bulan Ramadan ini kita senantiasa meningkatkan sholat sunnah, yang mana sholat sunnah yang dimaksud salah satunya adalah sholat tarawih, sebagaimana Rasulullah mencontohkan dan bersabda pada suatu hadis, barang siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Maka dari hadis tersebut memperjelas bahwa ketika kita melakukan sholat sunnah, sholat tarawih, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hendaknya kita senantiasa, khusus pada bulan Ramadan ini, untuk senantiasa memperbanyak sedekah, karena Rasulullah merupakan orang yang sangat dermawan, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis yang bunyinya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hadis itu juga memperjelas bagi kita, Rasulullah sudah mencontohkan bahwa ketika di bulan Ramadan itu
Rasulullah sangat lebih dermawan ketimbang di hari-hari biasanya. Maka hendaknya ketika di bulan Ramadan ini kita mencontoh kebiasaan positif dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu senantiasa bersedekah. Salah satunya adalah memberi makan orang yang berpuasa, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis yang artinya adalah barang siapa yang memberi buka orang puasa, maka pahala semisalnya akan didapatkan olehnya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, hendaknya pada bulan Ramadan ini khususnya kita selalu menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang buruk, jaga kelakuan-kelakuan dari kelakuan yang buruk, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu hadis, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dari dia meninggalkan makanan dan minumannya. Maka dari hadis tersebut, barang siapa yang masih melakukan perbuatan-perbuatan buruk, barang siapa yang masih mengucapkan dari lisannya yang buruk-buruk, sesungguhnya di hadis tersebut disebutkan bahwa puasanya tidak akan berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Maka dari itu, saya mengajak kita semua untuk senantiasa menjaga lisan kita, menjaga perbuatan-perbuatan kita dari perkataan dan perbuatan yang buruk-buruk. Yang kelima adalah hendaknya senantiasa kita memperbanyak zikir dan istighfar pada bulan ini, karena Ramadan ini adalah madrasah pembentukan kebiasaan atau sekolah pembentukan kebiasaan yang baik bagi kita. Maka dari itu, harapkan kebiasaan-kebiasaan kita pada bulan ini semoga akan menjadi karakter positif bagi kita dan menjadi kebiasaan-kebiasaan kita di hari-hari berikutnya, di bulan-bulan berikutnya. Maka dari itu, ayah bunda dan juga para pemirsa sekalian, marilah kita manfaatkan bulan ini untuk melatih diri, membiasakan diri dengan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.